Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan teman-teman membuka video ini. Sebelumnya ini saya kedatangan pasien sebuah motor Fit FI Street, ya, Fit Street FI. Keluhannya adalah motornya mogok, lah bisa nyala ya. Jadi kronologinya adalah pagi-pagi yang punya motor datang kemari dengan keluhan motornya tidak bisa nyala. Setelah saya pengecekan pertama saya adalah dari kabel switch standar samping. Jadi kemarin posisinya posisinya adalah kemarin sore posisinya adalah motor ini masih utuh, kapnya box semuanya masih ada. Kemudian saya buka satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama saya buka kemarin adalah kap bawah ya. Kap bawah saya melakukan pembongkaran di area bawah, yang tujuannya adalah saya ingin ngecek apakah kabel yang di switch standar sampingnya terputus atau tidak. Nah, setelah saya buka ternyata saya cek, ternyata nggak terputus ya, masih bagus, masih connect. Kemudian saya cek lagi, ternyata ada dua kabel yang terputus, yaitu kabel yang mengarah ke kuil ya, kabel yang mengarah ke kuil yaitu kabel warna hitam strip putih dan juga kabel warna kuning strip biru ya. Kemarin terjadi putusnya di area sini. Kemudian saya sambung ya, setelah saya sambung saya cek lagi, ternyata tidak keluar api. Setelah saya sambung, kemudian saya kunci kontak on, kemudian saya starter yang seharusnya harus ada apinya ya, tapi di sini maaf kelihatan ya, ini aja nggak keluar api. Akhirnya saya putuskan saya bongkar semua kap-kapnya, saya bongkar semua. Saya ingin mencari barangkali ada kabel yang terputus selain yang dimakan tikus. Ada beberapa kasus misalkan untuk di daerah Sekring sini sudah saya cek, biasanya ada yang terputus, kemudian saya cek semuanya bagus. Ada satu kemarin yang terputus karena mungkin ada bekas konslet, saya ganti. Oke, setelah saya ganti saya cek, ternyata masih nggak keluar apinya. Kemudian saya putuskan untuk bongkar semua. Saya cek, perlu diketahui teman-teman bahwa untuk tipe Beat Street, Beat FI yang starter halus itu, untuk di area ICU dia sudah ada arus 12 volt sebelum dikunci kontak ya. Jadi sebelum dikunci kontak sudah ada arus 12 volt yang menuju ke ICU. Cara pengecekannya adalah seperti ini. Kita gunakan test pen DC. Kita gunakan test pen DC. Dan kita gunakan peniti, bisa jarum pentul atau apa, yang penting dia tajam tapi runcing ya, kecil ya. Kita gunakan tes pen DC dulu, kita tes dulu tes pennya nyala ya. Ini posisi di negatif, ini di positif, karena kita mau mencari arus positifnya. Nah, untuk di ICU sendiri itu sebelum dikunci kontak on dia udah ada arus positifnya dari api. Kita cek dulu apakah ada atau tidak. Untuk kabelnya warnanya adalah merah strip putih ya, merah putih, ada kabelnya di sini.
bisa cek. Nah, ini ada ya, walaupun belum dikunci kontak, ini ada arus positifnya di ECU standby. Oke, kemudian setelah saya cek ada arus positifnya, apakah ada arus negatif? Ada. Nah, ada beberapa kasus untuk motor Beat bisa terjadi konslet atau masalah di area soket sensor TKP yang ada di sini. Nah, kemudian kita cek semuanya bagus, nggak ada goresan atau nggak ada konsletan, karena untuk tipe motor ini biasanya sering kena bodi, rawan kena bodi sini bisa terjadi konslet, dan apabila itu konslet sama motor tidak akan nyala. Tapi setelah saya cek ternyata bagus. Oke, biasanya terjadi di sini, area sini, tapi ini saya cek bagus. Kemudian saya cek sikringnya juga bagus, soket yang buat standar samping juga bagus, yang lain bagus, full pump dengung normal, cuman permasalahannya adalah apinya tidak ada. Nah, untuk cara pengecekan pengapiannya adalah kita mesti pastikan bahwa sensor TKP-nya normal, ya kan? Normal atau connect. Untuk pengecekan pulsar sendiri atau TKP sendiri, kita bisa menggunakan test pen yang DC tapi yang dari LED ya, jangan yang dari bohlam. Kalau bohlam terlalu gede biasanya nggak keluar, karena untuk sensor untuk pulsar sendiri itu dia menggunakan arusnya keluarnya kecil sekali, bisa sekitar 0,7 sampai 0,9 mikroampere kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau misalkan salah. Nah, kalau pakai DC yang seperti ini enggak, biasanya tidak keluar. Gunakan yang dari LED. LED semacam ini bisa pakai yang LED yang model lain bisa, yang penting wujudnya LED ya, karena LED itu kayaknya biasanya lebih kecil, bisa ditampung. Dari soket ini sudah saya cek bagus nyampe ke sini. Nah, sekarang kita cek apakah dia keluar yang dari pulsernya atau tidak. Caranya adalah kabel pulser atau TKP sendiri yang masuk ke CDI itu kabel warna biru strip kuning, itu yang positifnya. Nah, positifnya kita gunakan yang merah. Kita cari dulu kabel biru strip kuning. Nah, ini dia. Nah, ini kabel warna biru strip kuning yang dari sensor TKP ya. Satu dua tiga. Kita taruh di sini. Kita yang masanya kita pasang, taruh di masa. Kemudian kita tutup akor. Nah, itu nyala, ada kedipan nyala, artinya sensor TKP-nya bekerja normal dan masuk ke dalam ECU atau arus dari cek sensor TKP-nya ada masuk ke dalam ECU, artinya dari situnya normal ya, bagus. Nah, cara ini kita dari bawah kita udah masuk ke ECU. Yang di ECU pun sudah ada arus positifnya. Nah, sekarang adalah pengecekan terakhir adalah kita mengarah ke kuil.
Nah, di sini ada dua kabel ya. Yang satu kabel warna hitam strip putih. Nah, ini hitam strip putih. Ini adalah kabel arus positif setelah kunci kontak on. Jadi apabila dikunci kontak on, maka kabel yang warna hitam strip putih dia akan mengeluarkan arus 12 volt. Kita tes dulu, kita pakai pen DC. Kita tarik di sini, kemudian kita kunci kontak on. Nah, di sini ada arusnya untuk kabel yang warna hitam strip putih. Kemudian kabel yang kedua di sini warnanya kuning strip biru. Kita cek untuk warna kabel kuning strip biru, dia mengeluarkan arus negatif. Arus negatif mengikuti starter, ya. Jadi dikunci kontak, ketika di starter maka dia mengeluarkan arus negatif, tetapi tidak langsung, artinya tidak full negatif. Biasanya negatifnya dia tuh kedip-kedip mengikuti putaran biasanya. Nah, kita cek apakah bisa atau ada atau tidak. Caranya adalah kita menggunakan tes itu, tapi kita atur yang tadinya ini posisinya di negatif, kita alihkan ke untuk positif. Kita mau nyari negatif. Kita alihkan ke mode positif. Dulu ada. Nah, tinggal kita arahkan ke posisi kabel warna kuning strip biru. Dan ini ternyata ada negatifnya tanpa di starter dan tidak kedip-kedip. Jadi bisa dikatakan bahwa ini ada permasalahannya. Jadi walaupun ini nggak dikunci kontak pun dia udah ada arus negatifnya. Padahal harusnya untuk kabel yang warna kuning strip biru dia ada arus negatifnya ketika dia dikunci kontak on dan di starter. Seandainya dikunci kontak on dan tidak di starter, maka dia tidak ada arus negatifnya. Tapi ini walaupun belum dikunci kontak on, ini udah ada arus negatifnya. Nah, jadi ada permasalahan di jalur dari kabel warna ini, dan kita cari ini. Kalau kita urut kabel ini, dia bermuaranya adalah di posisi IQ sendiri. Yaitu kita cari kabel warna kuning strip biru. Nah, ini kita letak di sini. Nah, ini kabel kuning strip biru ya. Ini kabel kuning strip biru. Harusnya dia mengeluarkan negatif setelah di starter. Tapi ini sebelum di starter dia sudah mengeluarkan arus negatif dan tidak kedip-kedip, tapi dia full negatif. Artinya ada permasalahannya di daerah ECU. Kenapa saya bilang di ECU? Karena bisa jadi terjadi konslet ketika ya tadi di awal saya udah menjelaskan kronologi motor ini datang bahwa kabel ini tuh terputus karena digigit tikus dan masih ada kabelnya di rumah. Katanya dia di starter sampai akinya pun mau habis, kemudian karena di starter bisa dihabis, kemudian diengkol terus. Nah, dari mungkin di starter dan di engkol itu kemungkinan ada short antara dua kabel ini. Nah, karena yang satu positif, ini positif, kunci kontak on dia ada positif,
dan dia kalau di starter atau di engkol ini dia mengeluarkan arus negatif. Apabila ini gabung atau nempel atau apapun, maka akan terjadi short atau korslet. Dan yang komponen paling beriskan atau paling berbahaya adalah ECU itu sendiri. Faktanya adalah kabel yang dari ECU yang harusnya dia mengeluarkan arus negatif setelah di starter, ini sebelum di starter sudah ada arus negatifnya. Jadi ada arus negatifnya. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk motor ini bisa dipastikan yang rusak adalah ECU-nya. Jadi ada konslet di daerah ECU. Untuk pengendara motor Beat, Vario, Scoopy dan generasi yang sekarang yang motor halus itu harap hati-hati apabila pagi hari posisi nggak nyala, mohon untuk dicek dulu sebelum di starter lebih lanjut. Karena apa? Terjadi korslet seperti ini bisa mengakibatkan fatal, ya, fatal. Apalagi untuk harga ECU ini sendiri terbilang cukup mahal, ya. Kisarannya bisa sampai 900 sampai 1 jutaan, bisa lebih. Dan itu cukup menguras kocek cukup dalam. Jadi saran saya untuk pengendara Beat yang starter halus, Street, Beat FI, kemudian Genio, Scoopy dan lain sebagainya, harap lebih berhati-hati. Sambil kita menunggu barangnya datang, karena saya juga tidak ready, ya, saya tidak ready barangnya. Kita belanjain dulu, nanti kalau sudah ada kalau tidak ada kita pasang dan kita tes apakah suaranya atau tidak. Nah, sekali lagi kita tes, ini tidak keluar api sama sekali. Ada beberapa kasus, bang, motor saya nggak dengung. Nah, itu bisa dicek dari kabelnya. Khusus untuk motor ini semuanya normal tuh. Jadi full pump juga dengung dan lainnya dengung, cuman masalahnya adalah pengabdiannya dia nggak ada. Jadi untuk motor ini fix ECU-nya yang bermasalah atau rusak karena terjadi konslet. Biasanya kalau terjadi konslet dan ini mengeluarkan arus negatif terus menerus, ketika walaupun sebelum dikunci kontak on, apabila dikunci kontak on, maka di sini akan terjadi panas karena positif dan negatifnya dia langsung bertemu. Jadi coil panas, ini panas dulu, dikunci kontak maka coil panas karena ini sudah mengeluarkan arus negatif walaupun belum starter, apalagi belum dikunci kontak on. Oke, kita tunggu, nanti kita menunggu barangnya datang, kita skip dulu.